Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Kasafitri dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang saya ketahui atau saya pahami mengenai mata kuliah Pendidikan Pancasila. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Nah, dalam perjalanan sejarah bangsa kita, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai sejak zaman dahulu. Wilayah-wilayah Nusantara mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, yang pertama percaya kepada Tuhan dan toleran, yang kedua gotong royong, yang ketiga musyawarah, dan yang keempat solidaritas atau kesetiakawanan sosial. Munculnya beberapa masalah di Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara, seperti contoh masalah kesadaran perpajakan, masalah korupsi, masalah lingkungan, masalah integrasi bangsa, dan masalah dekadensi moral, masalah narkoba, masalah penegakan hukum yang keadilan, dan masalah terorisme. Seperti contohnya, masalah yang paling besar dihadapi masyarakat Indonesia adalah masalah terorisme. Para teroris tersebut ingin melakukan kekerasan kepada orang lain dengan membawa hukum dan mengatasnamakan agama. Nah, kenapa diperlukan belajar pendidikan Pancasila? Karena pendidikan Pancasila itu diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik dalam berperan sebagai membangun pemahaman masyarakat, antara lain seperti kesadaran gaya hidup sederhana dan mencintai produk dalam negeri, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang, serta kesadaran pentingnya semangat persatuan nasional, kesadaran pentingnya mengetahui norma-norma dalam pergaulan, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa, dan menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Yang selanjutnya yaitu tentang sumber historis, sosiologis, dan politik pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sumber sosiologi pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Dan yang ketiga, sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia itu adalah negara hukum atau Ristat. Dan salah satu cirinya adalah bernuansa bersinonim, yaitu pemerintah berdasarkan hukum. Sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila apabila ditelusuri secara historis, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Nah, tantangan pendidikan Pancasila, Abdul Ghani menyatakan bahwa Pancasila itu adalah leitmotif dan leitstar, dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan. Menurut penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila itu adalah untuk memberikan pemahaman penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, periode pengusulan Pancasila jauh sebelum periode pengusulan Pancasila. Cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan Republik Indonesia. Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Yang kedua, periode perumusan Pancasila.
Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting itu terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945. Jadi timbul pertanyaan, mengapa Pancasila itu menjadi ideologi negara? Nah, konsep Pancasila sebagai ideologi negara itu ideologi itu adalah seperangkat gagasan pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi satu sistem yang teratur. Menurut Sujanto, ideologi itu adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Dan ada beberapa ahli lagi yang menyatakan pengertian ideologi. Kenapa diperlukan kajian Pancasila sebagai ideologi negara? Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Aktualisasi 5 sila Pancasila dilaksanakan dalam kehidupan. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan presiden-presiden Indonesia lainnya. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam bentuk kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghormati hak-hak orang lain. Sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, setia kawan, dan rasa cinta pada negeri ini. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bisa kita temukan dalam bentuk menghargai orang lain dalam bermusyawarah dan mengambil keputusan. Dan yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa tercermin dalam sikap suka tolong menolong dan menjalankan hidup sederhana atau tidak berlebihan. Jadi pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa itu adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, korupsi, dan lainnya itu dapat dicegah. Dan di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, nilai fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan, sehingga mahasiswa mampu menerima Pancasila sebagai Pancasila secara akademis. Itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.